Pendukung Anies Baswedan menangis-nangis dan kecewa dan tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan Anies Baswedan tidak ada pendukung yang bisa mengusung untuk maju di Pilgub Jakarta, dan yang lolos adalah Ridwan Kamil. Ya, inilah curhatan para pendukung Anies Baswedan. Kita dengarkan ya. Saya akan paham betul ya kalau warga Jakarta saat ini perasaannya campur aduk antara sedih dan ingin nangis. Bagaimana tidak, Pak Anies Rashid Baswedan yang punya elektabilitas paling tinggi di Pilgub DKI, kemungkinan beliau tidak bisa maju karena tidak ada partai yang bisa mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi yang akan maju di Pilgub Jakarta nanti adalah Pak Ridwan Kamil yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus. Plusnya ada 3. Alih-alih Pak Ridwan Kamil akan melawan kota kosong, muncullah calon independen yang sudah disetujui oleh KPU. Nah, calon yang muncul dari independen itu adalah Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun yang akan berpasangan dengan Kun Dharma Abioto. Apakah warga Jakarta sudah mengenal calon independen tersebut? Ayo, jujur, pasti belum kan? Sebagai informasi buat kalian, calon independen bisa maju di pemilihan kepala daerah tanpa diusung oleh partai, asal dengan syarat bisa mengumpulkan tanda tangan dan KTP sebanyak 500.000 minimal. Konon, pasangan independen ini sudah berhasil mengumpulkan 618.000 lebih KTP, artinya sudah melebihi dari ambang batas. Nah, lucunya di sini. Lucunya, KTP anak-anak Pak Anies sebanyak 2 orang dan adiknya Pak Anies, juga tim yang selama ini bekerja sama Pak Anies, KTP-nya ikut tercatut di sana. Hahaha. Kalau didengar 58%, pasti akan bilang, jogetin aja, gasken. Salam. Itulah seorang warga yang begitu sangat sedih dan kecewa dikarenakan Anies Baswedan tidak lolos untuk maju di Pilgub Jakarta, dan ternyata ada calon dari independen dengan nama Pak Dharma Pongrekun. Dan sepertinya pendukung Anies yang lain juga sudah pasrah maksudnya, dan putus asa karena Anies Baswedan tidak lolos untuk maju di Pilgub ini, dan dia meminta agar Ridwan Kamil dilantik saja, tidak usah pakai pemilihan. Aduh, kok putus asa begitu sih Bang? Aduh, katanya mau menangkan kota kosong. Hayu. Ada yang cie, ada yang melenggang ke Jakarta. Nggak bakalan capek deh lu Pak. Pak RK, nggak usah kampanye Pak, langsung lantik aja, buang duit. Langsung lantik aja ya. Ngapain Pak kampanye? Nggak usah kampanye, udah pasti menang ya. Lah orang semua partai ngumpul, coba kalau Pak Anies nangis bombay lu. Udah nggak usah kampanye Pak, udah pasti dilantik. Ingat ya omongan gua, udah pasti menang Bapak ya. Perlombaan kagak ada lawannya. Sekali lawannya yang kucuk-kucuk kita nggak tahu siapa. Independen. Udah Pak, lantiknya langsung. Jadi udah nyerah nih Bang, tidak ada perlawanan. Katanya mau menangkan kota kosong, katanya blimbing sayur. Ya, kelihatannya pendukung Anies Baswedan yang tadinya itu ucapannya begitu sangat merendahkan dan menghina keluarga Jokowi ataupun Pak Jokowi, sekarang menjadi tidak berkutik dan menyerah.
Pendukung Anies yang lain juga mengatakan percuma saja ya mau mencoblos Dharma Pangrekun dan lebih baik akan memboikot pemilu gitu katanya. Bakal calon independen Pilgub Jakarta pasangan Dharma Pangrekun dan Kuwerdana mencatut KTP warga Jakarta secara sepihak. Ya udah biasa sih. Udah hal wajar kebocoran data KTP KK di mana-mana sampai di nasi uduk, nasi padang itu hal wajar, nggak usah lebay. Gitu Yang ya. kurang ajar itu nih, Nick dua anak Anies juga dicatut. Ini kurang ajar sih asli. Kurang Sumpah dah. ajar. Bapaknya dijegal, anaknya dicatut, kurang ajar fix. kalah telak ya. Ada yang takut ngelawan kotak kosong, dibuat skenario ngelawan boneka. Jadinya boneka lawan boneka. Nih ya, daripada repot-repot datang ke TPS buat nyoblos boneka, bayangin misalnya warga Jakarta lebih memilih boikot pemilu. Boikot pemilu gitu. Mau manipulasi suara gak bisa, orang TPS-nya sepi, dari mana ada suara? Pasti malu banget sih nih yang bikin skenario. Itu kan culas dan tahan malu ya. Menurut pendapat gue, situasi politik menjelang pilkada Jakarta ini kelihatannya pakai sistem politik sandera. Kayaknya hampir semua parpol Sandera, itu ya? seperti dipaksa untuk merapat ke koalisi istana buat ngedukung Ridwan Kamil jadi calon gubernur Jakarta. Cara pemaksaannya kalau menurut gue adalah digoyang dengan kasus hukum masing-masing tokoh sentral di berbagai parpol yang ada di Indonesia. Mungkin kira-kira seperti inilah cara maksanya. Lu mau kasus lu dibongkar? Kalau nggak mau, ya lu ikut gue. Kalau itu semua bener dilakuin, itu tandanya hukum di Indonesia tunduk dengan politik. Padahal yang bener itu politik harus tunduk kepada hukum, bukan kebalikannya. Parpol di Jakarta yang nggak ikut barisan penguasa itu cuma tinggal PDIP doang. Itu artinya PDIP nggak bisa ngusung jagoannya untuk Pilgub Jakarta. Karena minimal harus punya 22 kursi. Sedangkan PDIP cuma punya 15 kursi doang. Harusan penguasa udah puas dong. Tinggal battle aja RK dengan kotak kosong. Siapa yang menang? Suara warga Jakarta atau suara koalisi elitnya penguasa? Tapi mungkin karena penguasa tahu kalau RK ngelawan kotak kosong, pasti kotak kosong yang bakalan menang. Bisa jadi itulah alasan kenapa KPU gampang banget ngelolosin calon independen ini tanpa verifikasi yang jelas. Sampai akhirnya banyak warga Jakarta yang ngerasa KTP-nya dicatut buat ngedukung calon independen atas nama Dharma Pangrekun. Kayaknya ini emang sengaja disetting untuk menangin RK atau siapapun yang di-endorse sama istana. Coba aja lu bayangin begini. Pendaftaran calon independen itu dimulainya di bulan Mei. Bulan Agustusnya udah dapat sekitar 600 ribuan KTP. Terus mendadak semua itu udah terverifikasi sama KPU dan dia sah jadi calon independen. Lu perhatiin aja di sekitar lu belakangan ini, ada nggak pergerakan Dharma Pangrekun untuk ngumpulin massa minta dukungan? Kok bisa mendadak dapat ratusan ribu KTP dukungan buat dia? Dapat dari mana itu semua? Beda banget sama Ahok yang dulu maju di jalur independen, rame di mana-mana, bahkan sampai diliput banyak media. Lah kalau si Dharma ini, jadi wajar kalau banyak yang curiga ada permainan penguasa di belakangnya untuk mencegah RK kalah ngelawan kotak kosong. Menang malu, kalah lebih malu lagi. Tapi kalau demi memuluskan jalan cakup boneka sampai mencatut KTP warga Jakarta, itu namanya tindak pidana, bukan masalah sepele. Indikasi pencatutan KTP bukan milik sendiri tanpa sepengetahuan pemilik, itu nggak bisa cuman tinggal ngurangin suara calon independen sesuai yang KPU omongin kemarin. Tolong KPU tindak lanjutin kasus ini. Ini ada unsur tindak pidananya. Nggak bisa selesai dengan ngurangin suara doang. Jangan seenaknya mempermainkan hukum untuk kepentingan politik. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus bisa seenaknya mempermainkan hukum. Jangan jadi bang kalau nggak mau dikatain bang. Seharusnya pas denger banyak kehebohan itu, KPU harusnya gercep untuk pembuktian dengan buru-buru memverifikasi semua KTP-nya. Kalau terbukti bersalah, langsung didiskualifikasi dari kontestasi pilkada dong. Habis itu baru dilanjut dengan proses hukum karena mencatut KTP orang tanpa izin. Kalian ini dikasih amanah untuk mengadakan pemilihan umum secara jujur dan adil. Jangan malah kelihatan ikut-ikutan bikin kecurangan. Kalian mengabdi kepada siapa sih? Mengabdi untuk negara atau mengabdi untuk penguasa? Apa lo? Itulah seorang warga Jakarta yang begitu sangat kesal dan geram sampai mengucapkan bangsat gitu ya kepada KPU begitu ya.
Ya tentu saja sangat kecewa sekali dikarenakan junjungannya Anies Baswedan dijegal, anaknya ya KTP-nya dicatut, sehingga menjadi geram dan kecewa sekali, sehingga putus asa meminta Ridwan Kamil untuk segera dilantik saja, tidak usah pemilihan umum karena buang-buang biaya, demikian katanya.